Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lugina dengan NIM 0578839969, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmihan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu menyoroti 3 kajian besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan pendidikan adalah proses yang di dalamnya terdapat pembelajaran serta pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, memperoleh nilai, keyakinan, dan memperbaiki sikap dan perilaku. Hubungan keduanya bersifat saling menguntungkan, saling mengajar, dan saling membenarkan. Oleh karena itu, filsafat ilmu bertugas untuk mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmihan serta nilai-nilai pendidikan semakin kuat, bermakna, dan bernilai dalam memediasi persoalan-persoalan pendidikan. Dan filsafat ilmu juga semakin kuat dan sehat dalam fungsinya sebagai pisau tubuh keilmuan. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap ilmiah, relevan, dan bernilai. Kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu educare, artinya saya melatih, saya mencetak, saya mengambil, dan dari kata duko, yang berarti saya memimpin, saya melakukan. Dari makna etimologis ini, pendidikan adalah proses memimpin, membangkitkan, menegakkan, dan mencetak, serta menghasilkan manusia yang lebih baik. Oleh karena sifatnya yang saling menguntungkan, saling melengkapi antara ilmu pendidikan dan filsafat ilmu, maka pendidikan yang bermakna akan menghasilkan manusia yang kreatif, kritis, reflektif, serta mampu mempertanyakan kebenaran secara rasional. Hal ini mendorong berkembangnya filsafat ilmu karena muncul pertanyaan baru tentang pengetahuan dan kebenaran, munculnya metode penelitian baru, lahirnya inovasi dalam cara belajar dan mengajar, serta lahirnya pemikiran baru tentang manusia dan masyarakat. Contohnya, perkembangan teknologi pendidikan memunculkan kajian filsafat etika penggunaan AI dan pembelajaran. Jadi, pendidikan dan filsafat ilmu saling memperkuat. Filsafat ilmu memberi dasar pemikiran dan pendidikan menjadi tempat penerapan dan pengembangan pemikiran tersebut. Pendidikan pula menjadikan filsafat ilmu sebagai pisau bermata 3 yang lebih tajam. Yang ketiga, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam dengan 3 aspek, yaitu ontologi. Ontologi adalah ilmu filsafat yang menyelidiki hakikat dasar dari suatu objek, misalnya apa hakikatnya pendidikan, siapa yang menjadi peserta didik, dan bahkan apa tujuan belajar. Contohnya, apakah pendidikan hanya untuk mencari nilai dan mendapatkan ijazah saja, atau apakah hanya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik? Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu bagian dari ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana cara memperoleh suatu objek agar dinyatakan kebenarannya, seperti bagaimana ilmu pendidikan diperoleh, lalu metode belajar yang bagaimana agar dapat dinyatakan benar, serta sumber pengetahuan yang valid. Contohnya, pendidikan dapat diperoleh dengan cara formal dan non-formal. Formal yaitu ketika peserta didik pergi ke sekolah, atau non-formal yaitu pendidikan yang hanya diperoleh dari pengalaman. Lalu, apakah metode hafalan lebih efektif daripada pembelajaran berbasis praktik? Yang ketiga yaitu aksiologi, yaitu kajian ilmu yang membahas tentang tujuan serta nilai dan etika, bahkan kemanfaatannya bagi objek tersebut. Seperti untuk apa sih pendidikan itu, nilai dan moral apa yang didapat dari pendidikan, serta manfaat pengetahuan bagi peserta didik dan masyarakat. Contohnya, pendidikan bertujuan untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi peserta didik maupun masyarakat, serta nilai moral yang didapat akan menjadi akhlak dan perilaku yang baik. Keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. 1. Dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi menerapkan pendidikan berkarakter yang bermoral dan beretika. Kedua, dalam kurikulum pendidikan, seperti kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan dapat memecahkan masalah.
dan pembelajaran praktik yang diterapkan agar si peserta didik memperoleh pengalaman nyata, bukan hanya teori saja. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, penilaian tidak hanya pada ujian tulis, tapi pada sikap, keterampilan, dan kerjasama peserta didik. Dan guru tidak hanya menerangkan, tetapi menggunakan problem solving agar peserta didik aktif membangun pengetahuan sendiri. Terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.